Oke, kita akan memutarkan kembali video tentang Syafi Effendi. Hari ini kita prihatin melihat anak muda yang terjebak dalam kondisi yang negatif sebenarnya. Dan total populasi anak muda itu mempengaruhi 60% sampai 70% kekuatan negeri ini. Sayang sekali rasanya kalau anak muda tidak digali potensi untuk mengajak anak muda Indonesia untuk mandiri. Baik itu secara mental, wawasan maupun keuangan sebenarnya. Kita tidak menyarankan anak muda untuk miskin. Anak muda harus kaya. Anak muda harus menikah dalam kondisi yang baik. Anak muda jangan pacaran dulu. Anak muda harus memimpin perubahan bangsa. Kalau Anda berasal dari orang kaya, Anda harus hati-hati. Karena itu bukan kekayaan Anda, tapi milik orang tua Anda. Kalau Anda dari keluarga yang kurang mampu, Anda harus percaya diri. Semua orang sama. Sangat luar biasa ilmunya, sangat membantu saya untuk berubah hidup, untuk berani tampil, berpengaruh dan sistematis. Terima kasih yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena atas beliau saya bisa sampai seperti ini. Yang sangat memberikan kontribusi banyak terhadap diri saya, sehingga dapat membantu sistem perekonomian saya, membantu level kehidupan saya, terutama tentang leadership finansial dan spiritual saya. Beliau adalah seorang gurunya saya, coach kita yang mengajarkan pada kita banyak hal, ilmu yang sangat penting sekali, mengajarkan pada saya arti uang, arti kebebasan finansial, dan arti membahagiakan keluarga. Beliau merupakan salah satu pemuda yang luar biasa dan sangat menginspirasi banyak pemuda di Indonesia. Pemuda sukses yang banyak menginspirasi pemuda lainnya untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Saya adalah salah satu pemuda yang berhasil merubah hidupnya terinspirasi dari beliau. Saya belajar banyak dari beliau, ya, mulai dari hal bisnis, public speaking, kemudian tentang motivasi dan lain sebagainya. Dari beliau saya belajar arti kesuksesan yang sesungguhnya. Saya bisa naik kelas, saya bisa menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Saya merasakan ada perbedaan dan perubahan yang luar biasa di dalam hidup saya, baik cash flow, kemampuan mental, dan pengembangan diri saya. Keren banget. Dan pokoknya acara ini tuh fun, luar biasa lah pokoknya. Dalam kesempatan ini, Syafi Effendi yang juga penulis buku-buku bestseller dianugerahi penghargaan sebagai trainer dan motivator termuda. Inilah pemateri kita akhirnya telah datang. Sebelumnya, ayo teman-teman ingatkan lagi kepada teman-teman semua agar masuk lagi ke dalam Zoom karena acara inti kita akan segera dimulai. Ayo undang lagi teman-temannya agar supaya bertambah.
Ya, sebelumnya saya bacakan lagi tentang Mr. Syafi Effendi. Pria bernama lengkap Syafi Effendi, kelahiran Medan, 4 Agustus 1991 ini adalah seorang motivator yang telah menginspirasi dan berbicara di hadapan sekira 1 juta audiens di seluruh Indonesia dengan rekor 28 kali seminar dalam 1 bulan. Untuk peserta 500 sampai 4.000 orang. Berkat konsistensinya, di dunia motivasi belum lama ini ia diganjar rekor muri ke urutan ke 8.292 sebagai motivator muda dengan frekuensi seminar terbanyak, yakni 120 kali seminar dalam 3 bulan di 112 kota di tanah air kita. Saya juga akan bacakan achievement-nya beliau. 1. President of OIC Youth Indonesia, International Public Speaker, Chairperson of the DPP Wirausaha Muda Nusantara, Vice Chairperson of the DPP Gemura, Chairperson of the Koperasi Jakarta Muda Berkarya. 2 muri rekor recipient. Yaitu adalah achievement dari beliau. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita simak. Mari kita dengarkan dengan sesama materi dari beliau yang sangat kece dan keren ini. Dan jangan lupa untuk siapkan alat tulisnya agar bisa mencatat materi apa yang akan disampaikan oleh Mr. Syafi Effendi ini. Itu 85 nomor. Oke, kita slogan dulu ya. Siap? LW 2021. Great Muslim Generation. Jangan lupa on-kan kamera agar Pak Mr. Syafi Effendi ini bisa kenal wajah-wajah kalian. Oke. Kepada beliau kami persilahkan memberikan materi kali ini. Ya, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih kepada panitia SMK Negeri 2 Kota Depok yang hari ini bersama-sama kita belajar sesuatu hal yang penting. Dan tolong di-unmute dulu tuh. Panitia tolong fokus unmute yang ribut-ribut. Saya akan menyampaikan materi dalam waktu 15 menit. Kemudian 30 menitnya kita diskusi dan saya akan closing 15 menit. Dan saya akan closing 15 menit terakhir. Jadi fokus dan ketika ada pertanyaan Anda boleh tanya apapun tentang materi ini. Karena materi ini tentang materi leadership. Saya mau tanya, coba angkat tangannya. Siapa sini yang kepengen nantinya sukses di usia muda? Saya. Oke. Siapa sini yang kepengen kaya di usia muda? Saya. Siapa yang kepengen menjadi tulang punggung keluarganya? Yes. Oke. Ada banyak rumus sukses. Tapi jika diizinkan cuma satu, maka jawabannya adalah leadership atau seni kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah internal power atau kekuatan pribadi kita untuk mempengaruhi orang lain agar lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, lebih tergerak dari sebelumnya. Jadi ciri-ciri pemimpin itu adalah pertama punya pengikut, yang kedua punya kekuatan untuk diikuti dan menggerakkan orang lain.
Ini adalah hitah yang dititipkan kepada kita sebagai manusia. Karena kata Allah, manusia diciptakan sebagai pemimpin dalam kehidupannya. Sayangnya, belakangan ini, anak-anak muda kita tidak punya kekuatan kepemimpinan. Kenapa? Karena internal pribadinya bermasalah. Oke, bagaimana cara melihat level kepemimpinan kita? Level kepemimpinan dipengaruhi oleh 5 komponen. Ya. Komponen pertama namanya komponen mindset. Pikiran. Cara kita merespon kejadian. Yang kedua namanya komponen keputusan dari mindset tadi. Yang ketiga namanya komponen tindakan. Yang keempat namanya komponen kebiasaan. Yang kelima namanya komponen standar atau kumpulan kebiasaan yang menjadi nasib kita, yang menjadi karakter kita. Mindset, keputusan, tindakan, kebiasaan, standar. Coba perhatikan orang-orang Singapura misalnya. Kalau Anda datang ke Singapura, mendadak Anda menjadi orang yang tertib, rajin mengantri, tidak seperti di Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena standar orang Singapura itu tertib. Orang Singapura datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, apa yang terjadi? Dia mulai berantakan. Tidak tertib, buang sampah sembarangan, kira-kira begitu deh. Kenapa itu terjadi? Karena standarnya kita serendah itu. Jadi kalau Anda kepengen jadi pemimpin dalam hidup, perbaiki mindset Anda dulu. Oke ya? Nah, sekarang kita bicara area mindset. Mindset itu ada 5 karakter dasar yang diteliti oleh seorang profesor bernama Carol Dweck. Ini kalau Anda cari bukunya di Gramedia, nama bukunya itu Mindset. Kata Carol Dweck, dari 1.600 elite captain yang dia teliti, para orang-orang hebat di dunia punya 5 karakter dasar. Seorang mindsetnya ada 5 karakter. Yang pertama, karakternya itu menyukai tantangan. Itu yang pertama. Orang-orang sukses itu menyukai tantangan. Ketika ada masalah, dia hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Coba lihat anak muda sekarang, ada masalah dia kabur. Kan kurang ajar itu. Nah, sekarang Anda hadir untuk menyelesaikan masalah. Embrace the challenge, bahasa Inggrisnya. Yang ketiga, kuat dalam menghadapi rintangan. Jadi orang-orang sukses, kata Carol Dweck nih, mindsetnya itu suka dengan bisa melewati tantangan, nggak baper dia. Kalau dihina orang nggak ada masalah, pun dia jalan terus. Coba lihat betapa bapernya Anda. Tetangga Anda beli kulkas, Anda yang kedinginan, atau Anda yang beli kulkas, tetangga yang kedinginan. Coba kurang ajarnya Republik kita. Orang-orang di sekitar kita. Teman kita itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Woi, setuju nggak nih? Siapa yang punya teman begitu? Kita doakan dia cepat mati. Amin nggak ya? Oke, nah. Biar dia tersingkir dari Republik, dari dunia ini. Oke. Yang ketiga, ada tetangga. Itu siapa, Raihan? Oke. Yang ketiga, teman-teman. Ciri-ciri yang ketiga. Ya kan? Yang ketiga ini adalah melihat daya upaya sebagai jalan menuju ahli. See effort as the way to the mastery. Jadi melihat upaya sebagai jalan menuju ahli. Jadi semua percobaan yang Anda mulai, yang Anda buat, itu adalah jalan menuju ahli. Jadi kalau Anda gagal, itu bukan gagal sayang. Itu tandanya belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Itu kuncinya. Gitu ya. Jadi yang perlu Anda lakukan hari ini adalah mengartikan kepada diri bahwasannya semua yang Anda lakukan adalah jalan menuju ahli. Mau itu gagal, mau itu salah, nggak ada masalah.
Yang keempat, learn from criticism. Belajar dari kritik, tidak baper. Kalau dikasih tahu sama coach mentor, jangan baper. Mentalitasnya sekuat baja. Ya. Jadi kalau saya disakiti oleh guru-guru saya, hati saya akan bilang begini ke guru saya. Guru, ada yang lebih sakit dari ini nggak? Ada yang lebih tajam nggak dari ini? Mulutmu kurang tajam menyiksa hatiku. Tugas kita adalah membuat mental kita sering disakiti. Agar punya kekuatan untuk menahan rasa sakit. Gitu ya. Kira-kira itu. Yang keempat. Yang kelima dari mindset adalah inspire by other success. Terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Jadi jangan ada orang sukses, otak kita tuh negatif aja. Ada teman yang sukses, kita bilang dia nipu. Ada orang teman kita berhasil, kita bilang dia nyontek. No. Kalau ada orang sukses, puji, dukung, terinspirasi. Hilangkan kekotoran dalam jiwamu itu. Gitu ya. Itu mindsetnya. Nah, itu area pertama, mindset. Area kedua apa? Keputusan. Tolong catat ini teman-teman. Setiap pencapaian besar, di belakangnya pasti ada keputusan yang berani. Catat. Setiap pencapaian besar, di baliknya pasti ada keputusan yang berani. Pertanyaan saya untuk Anda semua, keputusan berani apa yang sudah Anda ambil dalam waktu dekat ini kemarin, yang bisa merubah dan menggeser hidup Anda jauh lebih kuat dan jauh lebih tangguh lagi? Silakan jawab. Kenapa hidup Anda biasa-biasa? Karena keputusan yang Anda ambil biasa-biasa saja. Kalau Anda mau hidupnya luar biasa, keputusannya harus luar biasa. Saya pernah di DO dari kampus semester 6 waktu kuliah. Kenapa saya di DO? Karena saya mengambil keputusan untuk melawan oligarki dan pembodohan yang dilakukan oleh birokrasi di kampus saya. Apa yang terjadi? Semester 6 saya di DO dari kampus. Dan alhamdulillah, sekarang saya punya 12 kampus. Jadi, kalau Anda dihina oleh orang-orang di samping Anda, balas dendam. Cara balas dendamnya adalah perbaiki diri Anda dan beli aset mereka. Jadi kalau Anda berantem sama tetangga Anda, beli rumahnya gitu. Kalau Anda berantem sama teman Anda, beli motornya, beli rumahnya. Jadi itu balas dendam terbaik. Gitu ya, itu pengalaman saya. Ayo, apa keputusan yang udah Anda ambil? Misalnya keputusan untuk tahajud tiap malam. Kalau tidak tahajud pagi, wajib sedekah 100.000. Uangnya embo, entah dari mana, cari aja. Yang penting Anda menyiksa diri Anda. Ya. Ingat kalimat Ali bin Abi Thalib. Balas dendam terbaik adalah membuat dirimu lebih baik. Saya ulangi. Balas dendam terbaik adalah membuat dirimu lebih baik. Kalau dirimu lebih baik, maka balas dendammu akan tercapai. Pasti tercapai. Area keputusan. 3. Areanya apa tadi? Tindakan. Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang result oriented. Fokus kepada eksekusi. Kalimat kuncinya adalah salah dalam bertindak lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah melakukan apapun. Catat, salah dalam bertindak lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah melakukan apapun. Jadi kalau Anda salah dalam eksekusi, tidak ada masalah. Asal jangan Anda ulangi. Tugas Anda adalah mencobanya lagi. Kalau Anda jatuh 10 kali, Anda harus bangun 11 kali. Anda harus bangkit 11 kali. Kira-kira itu. Itu area tindakan. Nah, organisasi yang kuat. Kalau di sini ada OSIS gitu ya. Saya jadi ketua OSIS 2 tahun waktu SMA. Saya memimpin 48 orang pertama ketika saya memimpin OSIS. Dan Anda tahu di ujung masa bakti saya orangnya tinggal berapa? Tinggal 4. Sisanya nggak tahan sama saya. Kenapa nggak tahan? Karena saya adalah man of action. Raja eksekusi. Orang yang tidak eksekusi, nggak saya percaya. Tai kucing itu saya bilang. Jadi,
Ketika saya buat acara pensi gitu kan, kemudian ada teman saya, tim saya bilang begini, ayo dong bang, kita bikin panjat pinang, kata dia. Baru saya bilang, kamu tahu caranya? Ayo bikin, kamu ketua panitianya. Oh tidak, saya cuma menyarankan saja, nggak ada saran-saran. Kalau lu ngerti bikin, saya bilang. Dan akhirnya dia kapok, nggak mau jadi pasukan saya lagi. Karena pasukan saya wajib menjadi raja eksekusi. Oke? Pertanyaannya, coba organisasi sekarang. Betapa tololnya mengumpulkan anggota dan ngomong begini. Ayo, ada unek-unek, yang mau disampaikan. Ngapain unek-unek? Organisasi diciptakan untuk melakukan sesuatu. Bukan ngumpuli curhatan orang yang nggak penting. Gitu ya. Itu yang perlu Anda catat. Oke? Area keempat. Apa itu area keempat? Area keempat adalah area kebiasaan. Nah, kebiasaan akan menentukan siapa diri Anda. Tak catat rumusnya. Pada awalnya Anda memulai kebiasaan. Pada akhirnya kebiasaan yang menunjukkan siapa diri Anda. Catat rumusnya. Pada awalnya Anda yang memulai kebiasaan. Pada akhirnya kebiasaan yang menunjukkan siapa diri Anda. Jadi kalau Anda mau lihat orang-orang sukses, perhatikan kebiasaan pagi harinya. Kebiasaan sholat 5 waktunya. Kebiasaan berbicaranya. Kebiasaan tindakan hariannya. Itu yang perlu Anda cek. Sebagai anak muda yang harus jadi pemimpin di masa depan. Oke? Kebiasaan. Ya, habit, kebiasaan. Oke, yang kelima. Namanya standar. Standar itu nama lainnya adalah culture. Kultur, budaya kehidupan. Jadi dia di atas dari habit. Jadi kalau habit itu kebiasaan, standar itu di atas itu. Standar ini adalah nilai-nilai dan kepercayaan yang dia anut. Standar ini adalah wadah dari perubahan. Contoh ya. Contoh. Misalnya standar Anda seorang atlet. Ya, atlet. Kira-kira bagaimana kondisi energi Anda? Anda akan punya energi sekuat atlet. Karena standar identitas diri Anda adalah atlet. Oke ya. Nah teman-teman, contoh begini. Saya kan dulu kan waktu jadi pembicara sebelum COVID ya. Seminar saya itu bisa 1 bulan 34 kali. Di 34 kota. Ya kan, agak gila nih kan. Naik pesawat, helikopter, mobil, boot, gitu, semua udah saya coba. Nah, standar saya adalah menguasai Indonesia. Standar saya. Ketika saya libur karena COVID tidak bisa event, saya mengerjakan, saya mengerjakan kampus. Dulu kampus saya cuma 2. Apa yang terjadi? Dalam 10 bulan, kampus saya bertambah 8. Dalam 10 bulan kedua, tambah lagi, totalnya pokoknya 12. Hari ini ada di 12 kota. Targetnya 34 provinsi. Kampus saya ada di 34 provinsi. Targetnya sekarang di 12 provinsi. Kenapa itu terjadi? Karena standar saya adalah nasional. Gitu ya. Coba lihat anak-anak muda kita. Standarnya kampungan. Lahir di Jalan Mangga, berteman sama orang gang mangga, menikah sama orang gang mangga, mati di bawah pohon mangga. Tidak berani keluar dari kampungnya. Itu aja temennya. Tugas pertama Anda sebagai pemimpin adalah mengganti teman Anda terus. Saya menargetkan 5 orang teman baru yang lebih sukses dan kaya setiap bulan. Gitu ya. Coba lihat Anda tidak berani merantau. Tugas Anda adalah keluar yang jauh dari rumah Anda. Keluar yang jauh dari rumah Anda. Dan wanita jangan percaya dengan kalimat sumur, dapur, dan kasur. Omong kosong itu. Wanita itu harus tangguh agar jodoh yang terbaik datang kepadanya. Kalau wanitanya lemah, maka jodoh yang datang adalah jodoh odong-odong. Jadi orang tanya saya, Bang, bagaimana cara mendapatkan jodoh yang terbaik? Perbaiki dirimu. Karena jodoh akan mengikuti dirimu. Siapa di sini, coba saya tanya wanita. Siapa yang kepengen dapat jodoh? Siapa di sini yang kepengen dapat jodoh pengusaha kaya dan soleh, ada nggak? Saya. Jawab. Nah, Saya. yes.
Solehakan dirimu, tangguhkan dirimu, kuatkan mentalmu. Karena pengusaha yang kaya, soleh, dan tangguh itu menyukai wanita-wanita kuat, bukan wanita pelangak-pelongo. Kira-kira begitu. Oke? Nah, jadi teman-teman, kepemimpinan adalah tentang memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan, dan akhirnya berkontribusi untuk masyarakat. Itu yang perlu Anda lakukan. Catat, ada 3 bina yang perlu Anda lakukan. Bina diri, bina satuan atau organisasi terdekat, atau lingkungan terdekat. Yang ketiga, bina masyarakat. 1, 2, 3 ini tidak bisa Anda lakukan sekaligus. Anda harus mulai dari diri Anda dulu, lingkungan terkecil Anda, dan masyarakat. Oke. Itu materi leadership dari saya. Kalau Anda merasa tersinggung, bagus. Berarti Anda mau berubah. Gitu ya. Yes. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ke sesi tanya jawab. Ayo, silakan. Anda boleh bertanya apapun tentang diri Anda dan lingkungan Anda atau masalah Anda. Baik masalah diri maupun pribadi Anda. Ingat ya, masalah bukan mengeluh. Kalau mengeluh, butuh pelukan. Kalau masalah, butuh solusi. Anda kalau punya masalah, tanya saya. Kalau Anda mengeluh, Anda cari dinding aja, Anda peluk aja. Jadi tugas Anda mengumpulkan masalah. Dan ingat, ketika bertanya, harus pertanyaan yang langsung dieksekusi jawabannya. Bukan pertanyaan kosong yang cuman seremonial. Saya tidak suka. Silakan, come on, moderator dibantu. Ya, Mr. Syafie Effendi, saya mau nanya. Kadang kita ngelihat orang suka termotivasi untuk mau berubah, untuk keluar dari jalan yang sebelumnya. Tapi lama-kelamaan motivasi itu hilang. Gimana cara agar terus termotivasi, agar bisa berubah? Oke. Saya langsung jawab aja ya. Nanti lupa soalnya. Kenapa motivasinya turun? Karena dia kembali ke lingkungan lama yang lemah. Jadi kalau Anda kepengen berubah, pertama Anda merubah diri Anda. Yang kedua, Anda cari lingkungan yang mendukung perubahan Anda. Banyak peserta seminar saya begini nih. Sukses, semangat, woi keren. Di ujungnya doa, nangis. 2 minggu goblok lagi. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena lingkungannya kembali ke lingkungan goblok yang tadi gitu loh. Jadi ketika Anda kepengen berubah, langkah kedua yang perlu Anda lakukan adalah mengganti lingkungan sekitar Anda menjadi lingkungan yang tangguh. Gitu. Itu jawabannya. Ya kan? Kenapa motivasinya turun? Karena lingkungannya memaksa dia untuk tidak termotivasi. Lingkungannya itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Coba lingkungan Anda deh, lingkungan kepercayaan diri Anda. Anda sering tampil, menanya, bertanya, aktif. Coba apa kata teman Anda? Cari muka katanya. Kan kampret nih teman ini. Jadi tugas Anda adalah mengganti teman Anda menjadi teman-teman yang tangguh. Yang bisa mungkin menyakiti mental Anda, tapi menguatkan karakter Anda. Itu jawabannya. Silakan pertanyaan kedua. Ya, ini ada pertanyaan dari kolom komentar. Dari Nova Nugroho katanya, Bang Fi mau tanya, gimana buat membebaskan mental block dan memacu keberanian? Oke. Mental block itu pecah ketika kau melakukan sesuatu. Mental block itu akan semakin tebal kalau kau banyak mikir dan tidak ngapa-ngapain. Jadi obat dari mental block adalah eksekusi. Makanya saya bilang, orang yang eksekutor itu mentalnya lebih kuat. Karena dia udah terbiasa bergerak gitu. Contoh begini, pertama kali Anda
Waktu Anda belum mengerti cara naik motor, bagaimana pikiran Anda? Anda takut, tidak berani, takut jatuh gitu ya. Ketika Anda pertama kali naik motor, apa yang terjadi? Naik motor tuh biasa aja. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah eksekusi. Nah, apalagi Anda anak muda. Anak muda yang tidak punya eksekusi, tidak pernah gagal, tidak punya cerita yang bisa dia ceritakan. Gitu ya. Dan anak muda ini lebih baik mati muda dan tidak tersisa. Karena tugas anak muda adalah membuat kegaduhan positif dalam hidupnya. Kata Mark Zuckerberg, anak muda tuh kalau bergerak harus ada yang pecah, kata dia gitu. Gitu ya. Anak muda yang pelangak-pelongo, nah itu makan racun aja biar dia hilang dari dunia. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Ada lagi pertanyaan dari kolom chat nih, Bang. Ya, itu yang kolom chat itu suruh dia ngomong. Jangan ngetik aja. Itu bukti dia tidak percaya diri. Ngomong aja nggak berani. Nanya langsung, begitu loh. Coba tanyakan langsung kepada... Woi, tanya langsung. Syafi'i Effendi. Latihan kepemimpinan kok ngetak-ketik. Habis itu fotonya gambar kucing lagi. Saya mau bertanya, Coach. Yes, silakan. Oke, saya mau bertanya mengenai suatu leader. Ya, mana mukamu yang mana nih yang nanya? Yang apabila melakukan eksekusinya, tapi tidak sesuai dengan targetnya, apa yang dia harus lakukan? Karena itu terjadi pada saat saya hari ini. Caranya ya dicoba lagi. Kalau udah salah ya coba lagi sampai bener, itu jawabannya. Tapi kalau lu berhenti, itu gagal. Jadi ingat ya, ini catat nih. Gagal artinya berhenti secara permanen. Gagal dalam mencoba adalah belajar. Catat, gagal adalah berhenti secara permanen. Gitu ya. Jadi selagi Anda mencoba, itu adalah proses belajar menuju perbaikan. Itu jawaban untuk pertanyaanmu. Oke, lagi. Terima kasih, Coach. Yes. Izin bertanya. Halo Coach, mau nanya. Yes, silakan masuk. Gimana caranya kita menghilangkan rasa pusing? Rasa apa? Caranya menghilangkan rasa nggak enakan ke orang. Ya, caranya ya dienak-enakin aja lah. Gak maksudnya kayak mikirin omongan orang gitu. Ya, Coach. Ya tadi, kan udah aku bilang dalam materi tadi. Pemimpin itu tidak baper. Otaknya tidak GR memikirkan sesuatu yang belum tentu orang pikirkan tentang dia. Jadi sebenarnya kamu tuh kegeeran. Orang nggak peduli samamu. Lu aja yang kegeeran. Kira-kira gitu. Nah, tugasmu adalah nggak usah mikirin aja. Gitu loh. Kalau niatnya baik, pikirannya baik. Kalau niatnya buruk, pikirannya buruk. Dan kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Woi, catat nih, catat. Anda tidak bisa membahagiakan semua orang. Ketika Anda melakukan sesuatu, ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang suka mencintai Anda, yang tidak suka membenci Anda. Kalau Anda dibenci, biarin aja. Karena ketika ada orang yang membenci Anda dan mengatakannya kepada orang lain, dia sedang tidak melihat Anda, tapi dia sedang menjelaskan dirinya kepada orang lain. Cakep kan kalimatnya kan? Ulangin ya. Ketika Anda dibicarakan buruk oleh orang lain, dia sedang bukan membicarakan Anda, tapi dia sedang menjelaskan siapa dirinya. Itu yang membuat saya percaya diri. Orang mau ngomong apa? Tai kucing. Yang penting keperbuatan saya baik, tidak melanggar aturan agama dan negara. Jalan aja. Mengenai persepsi orang, itu tergantung otak dan masa lalu dia.
Kalau masa lalu dia buruk, pakai jadi aneh, biarin aja. Dan ketika dia berbicara buruk, dia tidak menjudge kita, tapi dia sedang menunjukkan siapa dirinya sesungguhnya. Ada yang menyesal mengundang saya di acara hari ini? Tidak. Tidak. Oh enggak. Siapa yang ngomong tuh? Oke, lanjut. Coach izin bertanya. Tadi Iya, itu yang bertanya tuh semangat dikit, jangan kayak mau mati begitu loh. Assalamualaikum Coach. Yes, tanya. Kalau misalkan Napas. tadi kan kalau itu Yes. bisa kita gantikan biar kita bisa lebih memperbaiki diri juga. Tapi bagaimana kita menyikapi mengendalikan kalau di lingkungan keluarga untuk tetap motivasi dan lain sebagainya. Berarti keluargamu yang membuat motivasimu turun. Kalau gitu ganti. Oh enggak, bercanda. Oke. Lihat. Jika keluarga yang menjadi persoalan, ini persoalannya ada dua. Pertama, ini persoalan pengetahuan keluargamu tentang objek itu. Misalnya gini ya, kamu mau jadi pengusaha, kamu bilang begini, saya mau jadi entrepreneur nih Bu. Nah, emak lu PNS, nggak suka dia. Udah, sukses itu PNS, dapat gaji rutin, dapat ini, kira-kira begitu kan? Berarti pengetahuan keluargamu tentang uang dan bisnis itu tidak mengerti dia. Itu persoalan pertama. Yang kedua, cara menutupnya adikku sayang, tutup dengan bukti. Saya jadi motivator 2 tahun, mak saya baru tahu. Coba lihat ya. Waktu saya jadi motivator, mak saya tahunya 2 tahun. Lucunya begini, dia kan tanya kan, nak motivasi itu ngapain nak? Baru saya bilang, motivasi orang mah biasa. Oke. Nggak bener itu. Yang bener itu PNS. Kata mak saya nih. Nggak, gajinya kecil, saya bilang. Kalau saya jadi pengusaha pembicara, saya bisa beli kantornya, saya bilang. Gimana caranya itu? Iya. Ngapain kita kerja di kantor? Pergi pagi, pulang sore. Itu kena penyakit, mah. Penyakit apa? Penyakit P13, saya bilang. Apa tuh P13? Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegel-pegel, pala puyeng-puyeng, saya bilang. Nah, emak saya ketawa kan, kamu nih kurang ajar nih. Terus gimana tuh aktivitasmu? Aku jadi pembicara aja deh, mah. Seneng ngelihat orang lain berubah. Oke, tidak diizinkan. Saya jalan kan, ada uang 10 juta saya titipkan. Padahal saya mau kasih. Tapi orang tua kita, pasal 1, pasal 2. Pasal 1 orang tua tidak pernah salah. Pasal 2 kalau salah kembali ke pasal 1. Nah, karena orang tuanya tipe begitu, apa yang saya lakukan? Saya kasih bukti, titip 10 juta, 50 juta, 100 juta, belikan rumah, belikan mobil. Yang paling lucu adalah tetangga saya tanya, Bu, itu Syafi'i kerjanya apa sih, kata dia. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, kata dia. Mak saya tahu jawab apa? Oh, katanya Bu, dia itu memutilasi ribuan orang setiap hari. Amsyong. Motivasi katanya mutilasi, Pak. Motong-motong orang. Nah, itu bukti saya juga punya masalah yang sama seperti dirimu. Tapi yang saya lakukan adalah saya buktikan kalau pilihan saya benar. Yang membuat kacau adalah Anda tidak bisa membuktikannya. Sehingga keluarga Anda mengatakan, kan, betul kan, itu salah, gitu loh. Clear ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Coach, izin bertanya, Coach. Saya izin bertanya, apa itu kepemimpinan yang berwibawa? Sering saya temui kepemimpinan itu nggak lepas dari yang namanya arogansi. Banyak pemimpin yang nggak mau mendengarkan para tim-timnya itu. Nah, bagaimana cara menjadi pemimpin yang berwibawa? Apa itu pemimpin yang berwibawa dan bagaimana cara menyikapi pemimpin yang arogan tersebut, Coach? Oke. Terima kasih. Yes. Arogan dan berwibawa itu bukan tentang pemimpinnya, tapi tentang persepsi orang yang mungkin sakit hati dengan dia. Jadi, tugas Anda itu adalah memperbaiki persepsi Anda dulu. Karena kayak saya deh,
ketika saya ngajarin orang keras begitu, ada orang yang mengatakan saya arogan. Ada yang mengatakan dia guru yang hebat. Karena mengajari orang dengan rasa sakit yang terbaik agar menyembuhkan kehidupannya. Kan gitu. Yang mengatakan arogan ini persepsi siapa? Persepsi orang atau persepsi diri dia sendiri? Persepsi diri dia sendiri. Jadi wibawa dan arogansi ataupun hal lain itu seperti ganteng dan cantik. Apa ukuran ganteng dan cantik? Tidak ada ukuran. Sifatnya itu subjektif dia. Orang Indonesia bilang cowok-cowok Turki itu ganteng karena putih-putih. Kenapa Korea tuh jadi diminatin? Gara-gara putih-putih kayak bencong, kan gitu. Nah, menurut orang Amerika, orang-orang yang agak hitam itu cantik. Karena katanya eksotis. Jadi, tampan dan cantik pun itu sifatnya adalah abstrak. Sesuai persepsi masing-masing. Nah, jadi pemimpin yang berwibawa adalah pemimpin yang memberikan contoh. Melakukan apa yang dia katakan. Dan mengatakan apa yang dia lakukan. Saya mengatakan hal seperti ini, saya itu melakukannya. Anda boleh cek berapa pasukan saya di Republik ini. Saya itu pemimpin yang pasukannya paling banyak. Gitu loh. Saya ini melakukan apa yang saya bicarakan dan saya mengatakan apa yang saya kerjakan. Gitu loh. Itu yang perlu teman-teman tahu. Jadi mengenai wibawa dan arogansi, jelek dan baik itu tentang persepsi yang diberikan. Gitu ya. Makanya kan tadi saya udah bilang, ketika ada orang yang menceritakan buruk tentangmu di belakangmu, dia tidak menjelaskan tentangmu, tapi dia menjelaskan tentang dirinya sendiri. Connect kan dengan pertanyaan ini? Sangat connect. Clear. Clear and clean. Silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Woi, jangan banyak-banyak pertanyaan, ini nggak selesai-selesai nih. Gak apa-apa biar makin panjang. Oh, kan saya lagi meeting saya. Mau lihat meeting gua nih. Oh, tuh ruangan meeting gua tuh. Masya Allah. Meeting saya tinggal nih untuk Anda. Anak-anak muda Depok yang kepengen berubah. Dan berubah. Assalamualaikum Coach. Saya lagi selesai bertemu, saya dapat materi saya masih pelangak-pelongo. Jangan undang saya lagi. Saya tidak suka orang belajar tidak eksekusi. Assalamualaikum Coach, izin bertanya. Masuk. Jadi gini Coach, di sini itu saya sebagai ketua sebuah organisasi dengan anggota kurang lebih 150. Tapi organisasi ini sebelum masa pandemi itu sangat aktif Coach. Tapi semasa pandemi ini respondennya sangat-sangat menurun, bahkan di bawah 50%. Itu bagus. Cara kita ningkatinnya itu gimana Coach? Ya rekrut lagi. Tinggalkan orang-orang lama yang lemah. Hampir gue bilang goblok. Padahal goblok aja deh. Tinggalkan orang-orang lama yang goblok. Masuk ke orang baru. Cari rekrut tim baru. Lakukan activity baru. Kelemahan anak-anak muda dalam memimpin adalah ketika temannya berhenti dia ngomong, semangat, dia nggak ikut. Kalau dia bunuh diri lu mau ikutan? Come on. Teman-teman yang lemah tuh tinggalkan saja. Jadi rekrut orang baru, lakukan activity baru, jangan mengeluh. Karena COVID adalah bencana yang harus kita terima. Dan tidak usah mengeluh, biarkan saja. Itu jawabannya, Boy. Ayo cepat. Waktu tinggal 5 menit lagi. Banat mana Banat nih? Oi, Banat mana? Staff saya mana? Tadi saya suruh masuk. Nat, ini berapa menit lagi, Nat? Nggak punya waktu, nggak punya uang. Apanya tuh nggak punya waktu, nggak punya uang? Kau ya? Makanya usaha yang bagus. Ayo, cepat. Pertanyaan terakhir, come on. Permisi Coach, mau nanya boleh?
silakan. Itu noise tuh dekat TV itu atau dekat telepon lain. Alfa. Gini coach, saya mau tanya, bagaimana cara menetapkan suatu goals, tujuan, pilihan? Karena kan kita sebagai seorang pemuda yang ibaratnya masih labil gitu dalam menentukan pilihan. Kira-kira bagaimana cara untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar jadi pilihan kita gitu coach? Terima kasih. Ya. Oke. Goal itu untuk anak muda syaratnya 3. Big, hairy, audacious. Besar, berani, dan menakutkan. Goal besar, berani, menakutkan. Kalau goal tidak punya 3 syarat ini, itu bukan goal. Itu namanya aktivitas. Goal harus memicu tenaga dan mendekati rasa sakit terakhir dalam kehidupan. Jadi goal itu adalah titik nadirnya. Goal yang tidak mustahil itu bukan goal. Itu namanya aktivitas, gitu ya. Jadi goal itu harus agak gila. Anda tahu nggak goal saya apa? Saya mau jadi presiden 2034. Serius ini. Semua orang ngetawain saya. Tai kucing, nggak ada urusan. Saya jalan terus mengejar goal saya. Jadi langkah pertama, sudahkah goalmu itu besar, tinggi dan menakutkan, berani dan menakutkan? Belum 3 itu bukan goal, namanya aktivitas. Setelah goalnya tertulis, turunkan menjadi aktivitas harian. Nama ilmu ini adalah adequate, namanya ilmu adequate, ilmu kesetaraan. Goal harus dicarikan tindakan yang setara. Kalau Anda pernah dengar penaklukan Konstantinopel Turki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, goalnya menaklukkan Bizantium. Apa langkah-langkahnya? Menguasai 6 bahasa, belajar ilmu perang sejak 12 tahun, menghafal Al-Quran di bawah 10 tahun, tidak meninggalkan tahajud dari balik sampai meninggal, memimpin sholat jamaah setiap hari. Itu adalah persyaratan untuk setara dengan penaklukan tadi. Jadi kalau Anda punya goal yang mau ditaklukkan, pertanyaan keduanya adalah, apa kesetaraan tindakan yang membuat Anda layak untuk mendapatkan goal tadi? Saya kepengen jadi miliarder di usia 23 tahun. Saya dapat di 23 tahun jadi miliarder saya. Apa adequate-nya? Apa kesetaraan tindakannya? Tahajud tiap malam, duha tiap pagi, membentuk tim tiap minggu, belajar bisnis setiap hari, baca buku 2 buku per minggu. Ini syarat-syaratnya. Bertemu orang baru 5 orang per bulan. Gitu ya. Belajar bisnis penjualan 1 hari 1 jam, 1 jam, 1 jam. Itu yang saya lakukan. Itu syarat yang saya tepati untuk membuat goal saya menjadi masuk akal. Jadi goal tidak ada masalah seberapa tinggi. Yang penting caranya harus masuk akal. Gitu. Baik, terima kasih coach. Yes. Oke, pertanyaan kami tutup ya. Terakhir. Terakhir ya, habis ya. Coba hitung, waktu saya udah habis belum? Jangan diturutin, bisa 1 harian kita ini. Langsung konsisten Bang Syafi aja. Ya. Oke, closing statement dari saya. Teman-teman, di ujung kesempatan ini, saya ingin sharing beberapa kalimat-kalimat yang perlu Anda catat. Kalimat yang pertama adalah simpan baik-baik wajah mereka yang menghina Anda. Karena suatu hari, wajah itu pula yang harus menonton keberhasilan Anda. 1. Yang kedua, buatlah rencana tindakan seperti gelapnya malam, yang hening.
kemudian bergerak dan bergegaslah seperti petir. Sehingga suatu hari orang-orang yang menyepelekan kediaman Anda, diamnya Anda akan terkaget dengan sambaran petir yang Anda miliki. Dan yang ketiga, doakan ini untuk hidup Anda. Tuhan, jangan kecilkan masalah itu, tapi kuatkan pundakku untuk memikulnya. Tuhan, jangan singkirkan gunung itu, tapi kuatkan kakiku untuk mampu mendakinya. Itu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Syafi Effendi yang sudah menyampaikan materi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan dari kolom chat maupun berbicara secara langsung. Gimana nih teman-teman setelah mendengarkan apa